Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus selalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu biasa ke-34, 4 minggu lagi sebelum memasuki masa Advent. Dan dalam bacaan tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus dan murid-muridnya mulai memasuki Yerusalem. Yerusalem tempat Yesus ditinggikan, tetapi juga di situ ia direndahkan serendah-rendahnya demi menebus kelemahan kita. Dan kisah Bartimeus, seorang pengemis yang tentulah miskin, tapi ada juga pengemis yang kaya kalau di Indonesia ya. Tentulah dia miskin, tetapi menjadi contoh bagi kita sebelum memasuki Yerusalem, kita harus memiliki sikap, memiliki disposisi hidup seperti Bartimeus. Apa yang ditunjukkan oleh Bartimeus itu bertolak belakang 180 derajat dengan bacaan yang kita dengarkan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan bacaan tentang seorang pemuda yang minta kehidupan kekal, tetapi ketika Yesus suruh dia untuk menjual segala miliknya, lalu mengikuti aku, dia dengan sedih pergi karena banyaklah hartanya. Lalu minggu lalu kita mendengarkan bacaan tentang permintaan
ya Yohanes dan Yakobus untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Tetapi kemudian Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, haruslah dia menjadi pelayan bagi semua orang. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, melalui cerita Bartimeus, Injil mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus meminta, harus berharap, harus memahami siapa itu Tuhan. Mari hari ini kita belajar dari Bartimeus, seorang pengemis yang buta, tetapi setelah kita mendengarkan bacaan Injil, kita menjadi tahu karena imannya Bartimeus ini kaya dan dapat melihat siapa Yesus. Orang banyak matanya terbuka tetapi tidak sampai untuk mengetahui siapakah Yesus. Saya percaya bahwa Bartimeus sebagai orang Yahudi tentulah tahu apa yang dinubuatkan oleh Yeremia yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan demikian, pada saat gelap, putus harapan, Yeremia percaya Tuhan tidak pernah melupakan sisa-sisa kepunyaannya. Tuhan akan membawa dan akan menuntun mereka, termasuk yang buta, lumpuh, hamil, melahirkan, ke Sion, ke tempat simbol keselamatan, kejayaan. Maka bukan hanya Yeremia, pastilah Bartimeus percaya akan sabda ini, akan hadirnya Mesias yang akan menolong dia. Mengapa digambarkan orang buta, orang lumpuh, orang hamil, ibu-ibu hamil, dan melahirkan? Karena dalam situasi itulah manusia memasuki saat-saat paling lemah di dalam hidupnya. Maka berdasarkan sabda yang ia percayai dari nubuat Yeremia itu, kemudian Bartimeus berseru, Yesus, anak Daud, Mesias artinya, kasihanilah aku. Dari Bartimeus saya akan mengajak kita untuk belajar 4 hal. Dari seruan Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kita memiliki pelajaran yang pertama. Adakah iman kita pada Yesus Sang Mesias? Saat gelapku, saat aku putus harapan, kemana saya mengandalkan diri? Dan kalau kita tidak membaca kitab suci, tentulah kita tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Setelah Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Orang banyak menegurnya supaya diam, tetapi ia tidak takut, tidak malu, karena dia tahu kemana dia harus mengandalkan. Maka ketika ia disuruh diam, ia justru semakin berteriak lebih keras. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita terima. Sering harapan doa harapan yang kita sampaikan seolah-olah tak terdengar atau dihalangi oleh orang-orang sekitar kita, oleh lingkungan, oleh semesta seperti itu. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan berkali-kali. Saat itulah kita bertanya, apakah kita putus asa atau justru kita semakin keras menyerukan apa yang kita mohonkan. Dan ketika kita semakin keras bermohon, semakin memiliki iman, keyakinan, dan kepasrahan pada yang kita andalkan, saat itulah Tuhan mendengarkan. Tetapi Tuhan mendengarkan bukan berarti ia langsung mengabulkan.
Yesus berkata kepada orang banyak yang sebelumnya menghalangi Bartimeus, "Panggillah dia." Maka Tuhan dalam mengabulkan segala permohonan kita, Dia juga melibatkan orang-orang yang mungkin awalnya menghalangi kita. Maka mau tidak kita menerima orang-orang yang awalnya menghalangi kita, ternyata dia dipakai oleh Tuhan untuk membantu kita mengabulkan apa yang kita harapkan. Pastilah sulit. Tetapi Bartimeus terhadap orang yang awalnya menghalangi dia, ketika dia berkata, "Tuhan memanggilmu," dia tidak ingat lagi akan kesalahan orang itu, tetapi dia percaya dan mengikuti orang itu. Kalau kita pasti terhadap orang yang pertamanya sudah menyakiti kita, lalu kemudian dia dipakai oleh Tuhan, gengsi kita untuk mau mendengarkan orang yang awalnya menghalang-halangi kita. Tetapi justru orang-orang seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai orang untuk memanggil kita, inilah yang dilakukan oleh Bartimeus, yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan pemuda kaya dalam bacaan Injil 2 minggu yang lalu. Ketika dia dipanggil, Bartimeus langsung menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapati Yesus. Bagi seorang pengemis yang miskin, yang buta, saya percaya pasti jubahnya adalah satu-satunya harta yang ia miliki, yang bisa ia andalkan. Diandalkan dari apa? Zaman dahulu jubahnya itu menjadi tempat duduk ketika meminta-minta, dan ketika panas jubahnya itu menjadi tudung, dan ketika dingin saat malam hari jubahnya itu menjadi selimut. Maka begitu berharganya jubahnya. Tetapi karena dia tahu siapa yang lebih utama dan dia tahu kepada siapa dia bisa mengandalkan diri, harta satu-satunya itu berani ia tinggalkan. Inilah pelajaran yang ketiga untuk kita. Saat kita memohon sesuatu, saat kita berharap sesuatu, seringkali kita harus melepaskan sesuatu yang kita pegang, yang kita andalkan, padahal justru sesuatu yang kita andalkan itu menghalangi rahmat Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kita punya uang, saya dulu pernah jalan mengandalkan uang di amplop, akhirnya tidak mau minta-minta, gengsi. Tetapi ketika saya pasrah, amplop itu hilang dan tidak punya apa-apa lagi, justru saat itulah saya berani meminta-minta dan meminta tolong. Maka selama masih punya kita pegangan yang kita andalkan karena keegoisan kita, selamanya kita tidak akan berani untuk meminta, entah itu kepada Tuhan atau kepada sesama yang dijadikan alat oleh Tuhan. Maka seringkali kita harus berani melepaskan sesuatu harta kita. Dan saat kita berani, disitulah Tuhan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan inilah pelajaran yang keempat. Bartimeus meminta apa yang paling ia butuhkan, bukan ia inginkan. Dan yang paling ia butuhkan ialah, "Tuhan, rabuni supaya aku dapat melihat." Dan untuk apa dia melihat? Ternyata ketika dia melihat, penglihatannya itu ia gunakan untuk semakin dekat dan mengikuti Yesus. Pelajaran yang keempat. Apakah permohonan kita, permintaan kita, harapan kita membuat kita semakin dekat dan akrab dengan Tuhan, atau justru sebaliknya, ketika kita mendapatkannya, kita justru semakin menjauh dari Tuhan?
Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, itulah 4 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus. Dan sebagai penutup, mintalah pada Yesus, sang harapan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Yakinlah Dia pengantara kita kepada Allah, karena dari bacaan surat kepada orang Ibrani, Yesus adalah Imam Agung yang diangkat Allah, yang tahu kelemahan kita, bahkan juga menanggung kelemahan kita. Dan saat kita mohon kepadanya, pasrahkan diri kita padanya dengan iman yang teguh, siap berseru lebih keras, siap dan rela meninggalkan apa yang kita andalkan, dan yang terakhir saat kita menerimanya, semoga kita semakin lebih dekat dan mengikuti jalan Tuhan dengan sepenuh hati. Semoga Tuhan memberkati kita.